Yang ketiga, wa thalith an yatasawwar al-aqil inqida'a 'irdihi min hawahu, thumma yatasawwar al-adha al-hasil 'aqiba al-ladhah fa innahu yarahu yurbi 'ala al-hawa ad'afan wa qad anshada ba'd al-hukama wa afdalun nas man lam yartakib sababan hatta yumayyiza ma tujni 'awaqibuhu. Dan yang ketiga adalah hendaknya orang atau manusia atau kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini hawa nafsu untuk membayangkan apa? Membayangkan tentang hilangnya kehormatan kita, membayangkan tentang segala sesuatu yang akan kita dapatkan berupa kepedihan dan keperihan yang diakibatkan oleh hawa nafsu kita sendiri atau syahwat kita sendiri atau kenikmatan yang kita pandang menggunakan pandangan hawa nafsu kita. Jadi ada salah seorang ahli hikmah itu bersyair, wa afdalun nas man lam yartakib sababan hatta yumayyiza ma tujni awaqibuhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang tidak melakukan suatu sebab sampai ia mengetahui matujni awaqibuhu, dia mengetahui akibat dari perbuatannya. Jadi sebaik-baik orang adalah yang tidak melakukan suatu sebab sampai dia mengetahui apa akibat dari sebab yang ia lakukan. Warabi' atau yang keempat, an yatasawwara dzalika fi haqqi ghairihi thumma yata'alamaha 'aqibatahu bi fikrihi fa innahu sayara ma ya'lamu bihi 'aibahu idza waqafa fi dzalikal maqam. Nah, hendaknya yang keempat nih, seseorang kalau ingin dia bisa sabar bermujahadah melawan hawa nafsunya, ia melihat atau membayangkan bagaimana apabila orang lain yang melakukan hawa nafsu tersebut, orang lain yang memperturutkan syahwatnya itu. Nah, bagaimana pandangan dia melihat orang yang memperturutkan hawa nafsunya? Maka dia akan melihat ketika dia di posisi orang lain, melihat dirinya juga akan seperti itu. Jadi kita bayangkan bagaimana jika orang lain yang melakukan hal tersebut, maka tentu saja pandangan kita terhadap orang itu akan menjadi buruk. Begitu juga ketika kita melakukan suatu hal itu memperturutkan hawa nafsu, orang lain pun akan memandang kita rendah, ya, memandang kita dengan pandangan yang rendah, dengan pandangan yang buruk. Wal khamis, yang kelima, an yatafakkara fi ma yatlubuhu min al-ladzat fa innahu sayukhbiruhu al-'aqlu annahu laysa bi syai'in wa innama 'ainul hawa 'amda. Yang kelima adalah hendaknya seseorang itu atau kita semuanya bertafakur, berpikir bahwasanya berpikir tentang apa? Tentang ma yatlubuhu min al-ladzat, tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita cari. Jadi maka dengan berpikir seperti itu, kita akan mengetahui hakikat dari kenikmatan tersebut. Akal akan mengabarkan kepada kita, akal kita yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini, dia akan mengabarkan kepada kita bahwasanya kelezatan-kelezatan yang dicari oleh hawa nafsu tersebut ternyata tidak ada apa-apanya. Bukan apa-apa. Akan tapi memang innama ainul hawa amya. Jadi mata dari hawa nafsu itu buta. Jadi hawa nafsu itu mempunyai mata yang buta, tidak bisa melihat. Wa fil hadits 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza a'jabat ahadakum imra'atun falyadhkur manatinaha. Ibnu Mas'ud pernah berujar fil hadits 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza a'jabat ahadakum imra'atun, apabila salah seorang kalian itu takjub terhadap seorang perempuan, falyadhkur manatinaha, hendaknya ia mengingat-ingat kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kebusukan-kebusukan dari perempuan tersebut. Kemudian disebutkan juga wa hadza ahsanu min qouli Abi Thayyib pernah berujar dalam sebuah sajak syairnya, lau faqarul 'ashiqu fi muntaha husnil ladzi yusbihi lam yusbih. Apabila orang yang terkena panah asmara, yang terkena penyakit asmara itu berpikir tentang akhir dari keindahan yang menawannya, maka dia tidak akan tertawan dengan keindahan tersebut. Karena segala keindahan di dunia ini akhirnya akan hilang, gitu kan ya. Kullu man 'alaiha fan. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang makhluk ini semuanya akan akan binasa, ya kan ya. Jadi ibarat seperti daun ya, dari
dari kecil kemudian menjadi seger, jadi hijau, jadi bagus, gitu kan ya, kemudian mengering dan keriput dan begitu seterusnya. Kalau orang yang terkena panah asmara, terkena racun asmara, terkena penyakit asmara itu memikirkan akhir dari keindahan yang dia tertawan olehnya, keindahan yang menawan hatinya itu, maka dia tidak akan tertawan. Tapi kenapa dia bisa tertawan? Karena dia tidak berpikir sejauh itu. Dia hanya berpikir pada saat itu saja, tidak memikirkan hal setelahnya. Maka tertawanlah hatinya.